Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kita tidak akan pernah lupa di sana terjadi sesuatu hal yang sangat memilukan karena jatuhnya bom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Ratusan ribu jiwa yang meninggal, dan kita tahu bersama-sama akibat dari jatuhnya bom di Hiroshima dan Nagasaki, radiasinya masih tetap ada pada waktu itu, sehingga ada banyak orang-orang yang cacat dan bahkan melahirkan anak-anak dengan keadaan yang cacat. Hal itu membuat seorang ilmuwan besar, ahli fisika dunia, Albert Einstein, menyesal. Mengapa ia menyesal? Ya, Albert Einstein menyesal karena ia memberitahukan kepada Franklin D. Roosevelt, yang waktu itu adalah Presiden Amerika, supaya Amerika berwaspada karena ia merasa takut kalau nanti Jerman yang waktu itu dikuasai oleh yang pemimpinnya adalah Adolf Hitler, dia sedang mencoba membuat bom. Bagaimana jika bom itu jatuh ke negara Amerika? Itu akan memporak-porandakan manusia. Itu maksud Albert Einstein. Tetapi apa yang terjadi? Reaksi dari Presiden Amerika yang memanggil banyak ahli ilmuwan fisika dan membuat proyek namanya Proyek Manhattan yang dikepalai oleh Julius Robert Oppenheimer. Dan Julius Robert Oppenheimer ini, dia juga menyesal, sangat menyesal ketika dia tahu akibat dari bom Hiroshima dan Nagasaki yang meluluhlantahkan bagian negara Jepang itu. Dan bahkan ada banyak orang-orang yang cacat yang menderita oleh karena itu. Dia sangat menyesal dengan semua apa yang terjadi, apa yang dia buat itu. Mengapa dia harus melakukan semuanya itu? Dia merasa sebagai seorang pembunuh yang begitu banyak membunuh manusia. Dan pada akhirnya ia berusaha dengan Albert Einstein bersama-sama supaya mereka tidak lagi melakukan sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Nah, saudaraku yang saya kasih, kita lihat ini bersama-sama betapa menyesalnya ilmuwan seperti Albert Einstein yang memecahkan matematika dan dikembangkan lebih jauh oleh ahli-ahli fisika yang lain, akhirnya menemukan satu bom yang sangat berat bagi manusia itu sendiri, yang mematikan, sangat mematikan. Jadi saudaraku yang saya kasih, mari kita bersama-sama kita melihat hal bagian firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6. Allah juga menyesal menciptakan manusia karena manusia lebih mengutamakan keinginan dagingnya, dan akhirnya manusia mendapat murka Allah. Saudaraku yang saya kasihi, mari kita bersama-sama melihat satu hal yang penting supaya kita mengerti. Albert Einstein menemukan rumusan-rumusan kimia itu sesungguhnya bukan untuk memunahkan manusia, tetapi supaya manusia bisa hidup dengan teknologi yang baru, bisa memperpanjang hidupnya dan hidup dengan baik dan benar. Demikian Allah juga memberkati manusia, beranak cuculah dan bertambah banyak, supaya saudara dan saya, kita sekalian, bisa mengelola dunia ini dengan bijaksana dengan seluruh ekosistem yang ada, bukan menghancurkannya. Biarlah kisah singkat Albert Einstein dan Julius Robert Oppenheimer membuka mata rohani kita supaya kita tidak menyesal, karena sesungguhnya perkembangan teknologi dimanapun Anda berada, ada dua sisi, ada sisi yang baik dan ada sisi yang buruk. Tergantung kita, apakah kita menggunakannya untuk kebaikan atau kita menggunakannya untuk kejahatan. Baiklah, kita sama-sama menyadari supaya kita semua melakukan perbuatan baik dari segala sesuatu yang baru. Tuhan Yesus memberkati.